Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Tri, pembelajaran IPA. Hari ini kita bahas tentang teknologi ramah lingkungan. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, selalu menetapkan protokol kesehatan dan 5M. Sebelumnya coba kalian perhatikan gambar atau video berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang peranan energi seperti di gambar atau video yang baru kalian saksikan tadi? Apakah merupakan energi yang ramah lingkungan? Apakah merupakan energi terbarukan? Bagaimana kelangsungan energi-energi tersebut untuk masa datang? Penggunaan energi secara besar-besaran dimulai saat James Watt menemukan mesin uap, di mana mulai saat itu penggunaan bahan bakar minyak sangat meningkat tajam di seluruh dunia. Sehingga semua kendaraan, semua mesin menggunakan bahan bakar fosil, baik bahan bakar minyak ataupun bahan bakar dari batu bara. Sehingga sampai saat ini terjadi kelangkaan atau menipisnya cadangan minyak dan batu bara. Bagaimana bila cadangan tersebut mulai habis? Maka diperlukan suatu teknologi untuk menggantikannya. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology, green technology merupakan teknologi yang menggunakan prinsip-prinsip melestarikan lingkungan. Sehingga teknologi tersebut merupakan teknologi yang menggunakan energi baru dan terbarukan, atau energi teknologi yang mendasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ada pada berbagai bidang, misal bidang energi. Di sini yang pertama contohnya adalah bahan bakar dari tumbuhan, disebut biofuel. Misalnya ada dua, yaitu biodiesel dan bioetanol. Biodiesel untuk mesin-mesin diesel saat ini, sedangkan bioetanol digunakan untuk mesin bensin. Biofuel berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada lagi biogas, yaitu gas yang dihasilkan dari fermentasi yang mengandung selulosa atau pati. Difermentasi secara anaerob sehingga dihasilkan gas metana. Gas metana ini yang disebut dengan biogas. Saat ini biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya di daerah-daerah peternakan. Itu penggunaan sel surya atau solar cell, mengubah langsung energi matahari menjadi energi listrik. Sudah banyak digunakan pada lampu-lampu jalanan, juga lampu traffic light. Pusat listrik tenaga air, tenaga angin, pusat listrik tenaga panas bumi. Ada juga yang lebih kompleks, yaitu fuel cell atau energi dari hidrogen. Di sini pakai reaktor hidrogen untuk memecah hidrogen dari air misalnya menjadi energi listrik. Sudah dimanfaatkan untuk mobil, sepeda, juga pesawat, tetapi harganya masih sangat mahal. Bidang lain yang menggunakan teknologi ramah lingkungan misalnya adalah
bidang transportasi. Tadi ada energi hidrogen, di sini ada kendaraan berbahan bakar hidrogen atau hidrogen vehicle. Ada mobil surya yang menggunakan panel surya di atapnya sebagai penghasil listrik. Juga ada mobil listrik yang sekarang sedang tren, baik mobil listrik ataupun sepeda motor listrik. Jadi ke depan sebagian besar alat transportasi bisa menggunakan berpenggerak listrik, baik mobil, bis, truk maupun sepeda motor. Di bidang lingkungan, teknologi ramah lingkungan misalnya adalah teknologi biopori. Kita membuat lubang-lubang kecil dengan diameter 20 cm, kedalaman bisa 1 meter untuk menampung air hujan. Lubang tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk composting sampah-sampah sehingga meningkatkan kualitas tanah. Fitoremediasi yaitu pengurangan polutan menggunakan tumbuhan, misalnya padi, tembakau, sansevieria atau lidah mertua, bisa juga bunga matahari, sawi, eceng gondok. Kesemua tanaman tadi bisa digunakan sebagai fitoremediasi. Toilet pengompos atau composting toilet. Di sini berbeda dengan toilet biasa yang menggunakan air banyak. Composting toilet adalah kompos secara kering menggunakan bahan lain, misalnya serbuk gergaji, sabut kelapa, dan lumut tertentu untuk membantu pengomposan dari feses manusia sehingga dapat digunakan untuk pemupukan. Pemurnian air, baik pemurnian air secara sederhana atau pemurnian air menggunakan teknologi osmosis balik untuk membuat air minum dari air laut. Di Indonesia sudah digunakan di daerah Aceh dan daerah Bali. Di bidang industri, misalnya pembusukan sisa-sisa industri menggunakan mikrobiologi sehingga tidak dimanfaatkan atau tidak memanfaatkan bahan-bahan kimia yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar, menggunakan mikroba dan jamur untuk mengomposkan atau melapukkan sisa-sisa industri. Untuk mendukung pelestarian lingkungan, kita bisa juga melakukan hal-hal hemat energi dalam keseharian. Misalnya menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk jarak yang dekat, sehingga selain sehat juga menghemat bahan bakar. Menggunakan listrik seperlunya, siang hari dimatikan lampu, menggunakan mesin cuci dan mesin pompa air sesuai keperluan, menggunakan lampu yang terbuat dari LED karena lebih hemat energi listrik tetapi cahayanya makin besar atau makin terang, menggunakan air secukupnya. Selain itu, saat ini masih kita lihat ada teknologi tidak ramah lingkungan. Misalnya saat pengolahan minyak bumi, destilasi bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi biasa, juga tidak ramah lingkungan. Seperti kita lihat pada tayangan berikut, di mana destilasi bertingkat menyebabkan pembakaran gas air yang terus-menerus selama 24 jam. Minyak bumi juga bisa diolah dari batuan-batuan minyak bumi. Prosesnya lebih berpolusi daripada destilasi bertingkat.
Yang berikut, pengolahan batu bara. Sejak saat penambangan sampai pengolahan, bahkan saat penggunaan batu bara, semuanya tidak ramah lingkungan karena batu bara banyak mengandung karbon, sulfur. Saat digunakan menghasilkan gas SO2 atau sulfat dioksida yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau hujan asam. Sekian pembahasan mengenai teknologi ramah lingkungan. Bisa kalian ambil manfaatnya, mana yang baik dan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.